sebulan berbagi sahur dan buka puasa. Distribusi 1447 paket bekal ibadah. Baju baru untuk hari kemenangan. Rumah harapan. Serta program mudik berlebaran bersama sanak saudara. Ramadan menjadi momentum menyalakan kembali semangat hidup dan beribadah. Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi gerakan kolektif umat. 3 pilar utama menjadi ruh program ini. Ibadah yang menguatkan ruhiyah, dakwah yang mencerahkan umat, dan sosial yang menghadirkan kepedulian nyata. Sebelum Ramadan, struktur dan kader PKS menghidupkan tarhib Ramadan, dakwah digital, penyebaran pesan kebaikan, dan persiapan program di berbagai daerah. Selama Ramadan, kader PKS menghidupkan masjid, memperbanyak tilawah, sholat malam, sedekah, silaturahmi, dan itikaf di 10 hari terakhir. Sementara struktur Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan iftar jama'i, khataman Quran, rekrutmen anggota, hingga poskomudik, program nasional seperti Musabaqah Hifdzil Quran, pembagian takjil Ramadan, paket Ramadan untuk mustahik, gerakan itikaf nasional, dan kumpul keluarga Ramadan memperkuat ukhuwah dan kebersamaan. Panduan ini menjadi acuan untuk mengintegrasikan ibadah, dakwah, sosial, dan ekonomi umat, menciptakan dampak nyata yang berkelanjutan pasca Idul Fitri. Mari jadikan Ramadan 1447 Hijriah sebagai bulan kemanusiaan, berbagi, menguatkan, memulihkan. Boleh para ustadz boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, sang penggerak hati yang hari ini menuntun langkah kita untuk bersimpuh di majlis ini. Di ambang pintu Ramadan 1447 Hijriah, saat aroma surga mulai tercium dari kejauhan, Allah kumpulkan kita dalam ukhuwah yang indah. Salawat serta salam semoga senantiasa membasahi lisan kita untuk sang pembawa cahaya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah yang cintanya melampaui zaman, yang syafaatnya kita nantikan di hari kemudian. Beli selasih di pasar Jumat, dibawa pulang ke rumah paman. Selamat datang hadirin yang terhormat di acara tarhib sucikan hati, kuatkan iman. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kami takzimi dan kami muliakan Bapak Haji Muhammad Sohibul Iman PhD, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kiai Haji Ahmad Saikhu, Wakil Ketua Majelis Syuro. Dr. Insinyur Haji Suswono MMA, Sekretaris Majelis Syuro. Dr. Haji Mulyanto MN, Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim MA, Ketua Dewan Syariah Pusat. Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf MSI, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Haji Muhammad Khalid SMSI, Sekretaris Jenderal. Bapak Nur Hadi SPD MA, Bendahara Umum. Para Ketua Bidang dan Badan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Para Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dan juga Dewan Pimpinan Tingkat Daerah di seluruh Indonesia. Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, pembicara tarhib Ramadan sekaligus Ketua Mahkamah Partai. Haji Ismail Bakhtiar SKM MM selaku Ketua Panitia Ansyitah atau Kegiatan Ramadan 1447 Hijriah. Para hadirin, seluruh anggota Partai Keadilan Sejahtera dimanapun berada, baik yang hadir offline di kantor DPTP Partai Keadilan Sejahtera maupun online melalui kanal YouTube PKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sang pemilik semesta yang pada hari ini, Jumat yang penuh berkah, 13 Februari 2026 bertepatan dengan 25 Syakban 1447 Hijriah kembali mengumpulkan kita dalam satu barisan yang kokoh dalam acara Tarhib Ramadan dengan tema Ramadan Bulan Kemanusiaan, berbagi, menguatkan, memulihkan. Hanya tinggal menghitung hari, hembusan angin Ramadan mulai terasa menggetarkan jiwa kita. Kita berdiri di ambang gerbang kemuliaan, di saat pintu-pintu langit bersiap dibuka dan rahmat Allah tumpah ruah ke bumi. Jumat berkah di bulan Syakban, langit biru indah dipandang. Selamat datang para pejuang garis terdepan, Ramadan mulia segera datang bertandang. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya Abdul Hakim, pemandu acara Tarhib Ramadan 1447 Hijriah siang hari ini
membacakan rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Ketiga, tilawah Al-Quran. Keempat, pembacaan doa. Kelima, sambutan-sambutan. Di antaranya penyampaian rencana kegiatan Ramadan 1447 Hijriah, penyampaian program Musabaqah Hifzul Quran, dan hari ini kita akan launching program Ramadan 1447 Hijriah. Dilanjutkan dengan acara inti, yakni ceramah Tarhib Ramadan, kemudian himne PKS, dan penutup. Sahabat perjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam rangkaian agenda hari ini, mari kita ketuk pintu langit dengan kemuliaan surah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah, Allah melancarkan rencana kegiatan Ramadan kita, menguatkan pundak-pundak kita dalam memikul amanah dakwah, dan memberkahi setiap langkah partai keadilan sejahtera. Biberkati Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang kami muliakan, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air dan semangat perjuangan dakwah, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PKS. Hadirin dipersilahkan berdiri.
Hadirin sekalian, kehadiran kita di sini di gedung DPTP PKS bukan sekedar seremoni rutin tahunan. Tarhib ini adalah pernyataan cinta kita kepada bulan Al-Quran. Ini adalah momentum kita untuk menata niat, membersihkan hati, dan menyatukan saf agar Ramadan 1447 Hijriah ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita lalui. Ramadan yang melahirkan pribadi-pribadi bertakwa sekaligus pejuang yang tak kenal lelah melayani rakyat. Sekali lagi kita takbir Allahu Akbar. Selanjutnya, agar acara ini senantiasa dinaungi cahaya ilahi, marilah kita simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Firman Fatahillah MPD. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Firman Fatahila MPD. Selanjutnya, untuk memohon keberkahan dan kelancaran program Ramadan kita tahun ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak dalam doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Derismono BSH SPDI MA. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut juga seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, baik tingkat pusat sampai ranting dan semua simpatisan senantiasa juga diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي عما يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مرحوما اللهم بارك في أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى وجعل ما تقوم به خالصا لوجهك الكريم وسببا لرضاك ومغفرك وجنتك. Ya Allah, sebentar lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan. Sampaikanlah kami kepada Ramadan, ya Allah. Jadikanlah Ramadan hadir dalam hati kami, bukan sekedar rutinitas dan seremonial semata. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan nanti kuatkan hati yang rapuh, ya Allah. Pulihkan jiwa yang telah lelah dan sembuhkan luka-luka batin di antara kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang ringan memberi, mudah memaafkan dan tulus dalam membantu. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, ya Allah. Satukan hati-hati kami, ya Allah, dalam kebaikan. Jauhkan kami dalam persisan dan permusuhan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, ya Allah, kaum muslimin dan muslimat, ya Allah, dan juga seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami hati yang bersih, ya Allah, akhlak yang mulia, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Ya Allah, berkahilah negeri kami ini, negeri Indonesia ini, ya Allah. Jadikan negeri ini aman, damai, penuh persaudaraan. Jauhkan dari perpecahan, bencana, dan kesulitan hidup. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas dimanapun berada, ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan, keselamatan, dan kemuliaan. Ya Allah, terimalah segala niat baik kami, amal ibadah kami dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadikan kami termasuk hamba-hamba yang keluar dari Ramadan nantinya dalam keadaan lebih bersih, lebih baik, dan lebih baik lagi akhlaknya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah munajat-munajat kita. Para hadirin pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya memasuki agenda sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah penyampaian program Musabaqah Hifzul Quran atau MHQ oleh Ketua BKAP Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kepadanya dipersilahkan.
ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Yang kami hormati, kita takzimi bersama-sama para kiada kita, pimpinan kita DPTP yang hadir, Ustadz Suswono, Sekretaris Majelis Syuro, Presiden Partai Ustadz Dr. Muzamil Yusuf, Mas Sekjen Muhammad Khalid, Mas Bendum, Mas Nur Hadi, dan senior yang kita hormati, Ustadz Hidayat Nur Wahid, tetangga Ustadz ya. Pada semua pengurus MPP, DSP, DPP, para ketua bidang yang hadir pada kesempatan kali ini, semua staf, dan semua kader-kader PKS, anggota PKS di seluruh Indonesia yang hadir melalui online PKS TV. Kita semuanya sungguh berbahagia diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk mendekati Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk bisa memasuki bulan Ramadan dengan kondisi sebaik-baiknya dan bisa melaksanakan ibadah dengan seoptimal-optimalnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan salah satu agenda Ramadan yang dicanangkan oleh DPP, yaitu Quran Fest, berbentuk musabaqah hifdzil Quran. Pada bulan Januari lalu, DPP juga telah menyelenggarakan agenda yang kita sebut sebagai Q Impact, Quran Impact, yaitu Mukhayyam Quran, yang diikuti oleh seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Semua DPW, perwakilan DPW seluruh Indonesia, kita laksanakan di Bogor pada waktu itu. Kelanjutan kemudian di berbagai wilayah juga telah mulai merancang pelaksanaan Q Impact. Pada Ramadan ini, bulan Quran, kita melaksanakan Quran Fest. Bagi kita semuanya, bagi kader-kader PKS, bagi anggota PKS, ini sebetulnya bukan program, ini adalah kepribadian, ini adalah jati diri. Melalui program Quran Fest, kita semuanya berharap agar semua kader-kader PKS lebih akrab dengan Quran, lebih mencintai Quran. Wabil khusus pada hari-hari ini, kita membaca tausiah ringkas yang rutin dikirim oleh Ustadz Aunur Rafiq Soleh Tamhid, Wakil Ketua Majelis Syuro kita, tiap pagi, hampir tiap pagi. Terjemahan beliau dari tulisan para ulama dakwah, diantaranya yang sangat sering beliau kutip adalah Adam Syarqawi. Kemarin di antara tulisan Adam Syarqawi, beliau menyatakan Ramadan hadir di waktu yang tepat. Pada hari-hari di mana kita merasa sangat berat, sangat lelah, sangat hari-hari yang sangat memberatkan bagi kita semuanya, Ramadan datang. Dan inilah kesempatan bagi kita semuanya untuk semakin berakrab-akrab dengan Quran. Agar semua anggota kita semakin khusyuk dengan Quran, agar melalui kegiatan-kegiatan Quran seperti ini, harapan kita semuanya adalah semua pimpinan kita, kiadah kita, ikhwah dimanapun berada, semuanya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, mendapatkan perlindungan Allah melalui Quran, mendapatkan kecintaan Allah melalui Quran, dan kelak mendapatkan kemenangan dari Allah dunia akhirat bersama Al-Quran. Agenda ini dilaksanakan secara nasional sejak dari level DPD sampai DPW dan DPP. Dimulai dari DPD, di mana yang dilombakan adalah untuk anggota muda dan pratama, itu juz 30, kemudian untuk anggota madya juz 29, untuk anggota dewasa juz 28, dan untuk anggota utama Quran surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Dari DPD, juara satunya dibawa untuk lomba di DPW,
dan dari DPW juara satunya dibawa untuk ke DPP. Pelaksanaannya di level DPD di semua kabupaten kota se-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 22 Februari. Kemudian berlanjut di tingkat DPW, tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 29 Februari dan final pada level DPP itu dilaksanakan pada tanggal 3 Maret untuk pelaporan dan pelaksanaannya pada tanggal 5 Maret 2026. Kita semuanya berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian agenda Quran Fest pada bulan Ramadan benar-benar bisa mendekatkan kita semuanya dari qiyadah, kader seluruhnya kepada Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya yang berhak mendapatkan keberkahan dari Quran, perlindungan yang sebetulnya luar biasa saat ini sangat kita butuhkan. Allah lindungi qiyadah kita, Allah lindungi ewa kita semuanya melalui Al-Quran. Dan oleh karena itu kami memohon Bapak Presiden Ustadz Dr. Al-Muzammil Yusuf berkenan untuk melaunching program Quran Fest untuk bisa dijalankan sebaik-baiknya oleh semua ikhwah dari level DPD, DPW, dan juga DPP. Memohon kepada Ustadz Dr. Al-Muzammil Yusuf untuk berkenan melaunching program ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melayani rakyat. Terima kasih kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan, Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai. Selanjutnya, inilah saat yang kita nantikan, peluncuran program Ramadan 1447 Hijriah secara simbolis oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf MSI. Kepadanya kesempatan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus untuk melaunching program Ramadan 1447 Hijriah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pergi umroh bersama ayah bunda, indahnya hari diisi doa. Ramadan akan segera tiba, sambut dengan iman takwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Partai sekaligus Wakil Ketua MPR RI dan juga akan menjadi penceramah Tarhib Ramadan kita, Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, yang juga membersamai kita di siang hari ini Sekretaris Majelis Syuro, Dr. Insinyur Suswono MMA, Sekjen Partai Mas Muhammad Khalid SC MSI, Bendahara Umum Bang Nur Hadi SPD MA, seluruh jajaran pengurus
DPP, DSP, dan MPP yang juga hadir di hadapan kami, Bapak Ibu sekalian, para panitia Syiar Ramadan 1447 Hijriah DPPKS, dan yang menyaksikan di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, para pengurus DPW, pengurus DPD, pengurus DPC, DPRA, para kader, pejabat publik, dan kader kita yang ada di Indonesia dan di luar negeri, semua yang menyaksikan melalui PKS TV, dan juga masyarakat Indonesia seluruhnya yang ikut menyaksikan acara ini. Kita bersyukur menjelang Ramadan 1447 Hijriah ini, DPP membuat acara pertemuan keluarga besar kita yang ada di kantor maupun di seluruh Indonesia dan di luar negeri dengan cara hibrid dan dijadikan sebagai upah nasional pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa, penuh kemuliaan, keberkahan, ampunan, rahmat, yang banyak peristiwa besar terjadi di dalamnya. Turunnya wahyu ilahi yang mengangkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi Allah terjadi di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 145. Itulah mengawali keberkahan Islam rahmatan lil alamin, menjadikan beliau sebagai Rasulullah hingga akhir zaman. Peristiwa Ramadan kedua yang juga terjadi pada perjalanan sejarah beliau, kemenangan untuk pertama kalinya umat Islam pengikut baginda Muhammad pada perang Badar Kubra yang Al-Quran menyebutkannya dalam surat Anfal ayat 41. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Pada hari Furqan, pertemuan dua pasukan. Hari pembeda hak dan batil. Hari pertemuan iman dan kekufuran. Hari kemenangan Rasulullah dan para sahabat dan kehinaan kaum kafir Quraisy. Terjadi pada tahun kedua setelah hijrah pada 17 Ramadan di lokasi Badar 150 km dari Madinah. Peristiwa puncak kemenangan Rasulullah menaklukkan Madinah kemudian Makkah, yaitu Fatu Makkah pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, yang sebagian mufassir menyebutkan tergambar dalam surat Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan di sini para mufassir banyak menyebutnya terkait dengan adalah Fathu Makkah. 3 kemenangan besar itu, takluknya kota Makkah Madinah dan kemudian tuntasnya risalah baginda Muhammad dilanjutkan oleh 4 khalifah, dan kita sebagai bangsa Indonesia, Islam menyebar ke sini. Setelah panjangnya penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan Allah memilihkan untuk bangsa ini, muslimin terbesar sedunia, menggapai kemerdekaannya pada 9 Ramadan 1364 Hijriah, pada Sayyidul Ayam, Sayyidul Syuhur, hari Jumat, bulan Ramadan yang bertepatan dengan 17 Agustus tahun 45. Sehingga 9 Ramadan nanti ulang tahun kita bangsa Indonesia dalam tahun Hijriah yang ke-83 tahun. Ya. Pelajaran berharga semua ini untuk memberikan kabar gembira kepada kita, kepada seluruh kaum mukminin sedunia. Ramadan adalah bulan kesuksesan pribadi, keluarga,
masyarakat, organisasi, negara, bangsa, bahkan kemenangan Islam rahmatan lil alamin sedunia. Oleh karena itu, DPP PKS mengangkat syiar kegiatan utama kita di bulan Ramadan ini, yaitu bulan ibadah kita semua. Hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kewajiban dan sunnah yang Allah ganjarkan keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan. Lalu kita jadikan kemudian kedua adalah bulan dakwah kita, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin dengan berbagai fasilitas syiar yang bisa kita lakukan, termasuk media digital, Gen Z kita, anak-anak muda kita. Ramadan ini kita isi semua fasilitas platform media digital dengan dakwah Islam rahmatan lil alamin. Dan ketiga, program yang dicanangkan oleh DPP adalah kegiatan sosial, melayani, berbagi, membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya daerah-daerah sedang terkena bencana di Indonesia, maupun saudara kita di luar, wabil khusus di Palestina. Oleh karena itu, tema Ramadan kita kali ini adalah Ramadan bulan kemanusiaan, berbagi, menguatkan, memulihkan. Kita mengajak juga telah menyebarkan edaran untuk seluruh struktur PKS di seluruh Indonesia, DPW, DPD, DPC, bahkan hingga DPRA, untuk menghidupkannya dengan 3 kegiatan tersebut. Dan untuk DPP pada Ramadan kali ini mengambil satu daerah khusus, daerah yang terbesar terkena bencana pada banjir yang lalu di 3 provinsi, maka pimpinan DPP akan mengunjungi Aceh Tamiang pada 14 sampai 15 Februari ini, melaksanakan kegiatan yang menjadi tradisi masyarakat Aceh megang, yaitu pembukaan sebelum Ramadan, kegiatan masyarakat sebelum Ramadan di kantor DPD Aceh Tamiang. Tradisi ini adalah menyembelih hewan, memasak, menyantap bersama keluarga, kerabat dalam rangka menyambut datangnya Ramadan. Selama bulan Ramadan, insya Allah juga DPP PKS akan membuat sumur air bersih di daerah Aceh dan Sumbar, solar panel di Aceh, membuka dapur sepanjang Ramadan di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sahur dan buka puasa sepanjang Ramadan, dan melaksanakan syiar dakwah di Masjid 1000 Pemuda Aceh Tamiang bersama anak-anak muda kita Garuda Keadilan, dan juga berbagi baju baru untuk anak-anak menggenapi 1447 Hijriah dengan juga 1447 pasang baju yang dibagikan ke daerah bencana, insyaallah. Dan DPW, DPD, PKS seluruh Indonesia juga kita himbau untuk melaksanakan kegiatan yang sama, mobil khusus ketika daerahnya ada daerah bencana, untuk memfokuskan kegiatan Ramadan, menghibur saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana di seluruh Indonesia. Ada 2 pengarus utamaan yang kita targetkan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua Bidang Kaderisasi, bahwa kita akan ada pengarus utamaan Al-Quran dengan pengarus utamaan keluarga. Dalam konteks pengarus utamaan Al-Quran, kita ada Quran Fest, Musabaqah Hifzil Quran, tingkat DPD, DPW, dan DPP, dan puncaknya pada malam Nuzul Quran. Juga ada Yaum Ma'al Quran, serentak struktur kader seluruh Indonesia,
sehari bersama Al-Quran untuk seluruh struktur kader kita se-Indonesia. Juga bidang BPK membuat satu acara pengarus taman keluarga, yaitu kita melakukan gerakan kumpul bersama keluarga dalam bentuk gerakan iktikaf nasional bersama keluarga untuk mendekatkan, merekatkan, menghadirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ayah, ibu, dan anak-anak, wabil khusus yang belum nikah, kan yang sudah nikah tentu punya acaranya masing-masing bersama anak, suami, dan istrinya. Karena anak-anak kami semua sudah nikah, jadi mereka pun bisa buat acara bersama keluarganya. Ya. Dan kegiatan kita yang selalu kita lakukan adalah kegiatan takjil di seluruh kantor termasuk DPP di jalan raya kita depan ini, DPW, DPD, DPC, yaitu target kita 1 juta takjil seluruh Indonesia yang melayani para pelintas jalan yang belum sempat membawa bekalnya di angkutan-angkutan di berbagai tempat yang mereka membutuhkan. Insya Allah ini pahala kita semua, gerakan syiar kita ini menghidupkan Ramadan, memberikan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Dan pada akhir Ramadan kita akan ada posko mudik lebaran. Juga ini adalah kegiatan yang telah kita lakukan bertahun-tahun untuk melayani para pemudik yang dalam kepenatannya. Kita berharap mereka tetap sehat sampai ke rumahnya, ke keluarganya, tidak ada musibah. Di tengah keletihan itu kita siapkan tempat istirahat, tempat berbuka, tempat makanan kecil, dan juga ada tempat-tempat kadang-kadang disiapkan. Yang letih juga ada tukang pijatnya itu. Ya. Di tempat tertentu saya lihat itu ada tukang pijatnya, Masya Allah. Ya. Hah? Oh, totok punggung, ya. Ya. Dan kita juga pada kesempatan ini berdoa untuk kebaikan, keberkahan Ramadan ini menyelimuti seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menyeliputi seluruh muslimin sedunia. Dan kita berdoa berkahnya Ramadan ini mengokohkan tersebarnya Islam rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan kita yang telah lalu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikian sambutan kami. Tadi dimintakan sekaligus launching acara Quran Fest, ya, dan gerakan iktikaf nasional bersama keluarga didampingi oleh Sekjen dan Bendum. Tolong Sekjen Bendum kemari. Ini apa nih, launchingnya gimana nih? Beduk. Ya, kami mohon kepada para pimpinan juga boleh berdiri mendampingi. Presiden akan memukul beduk, insya Allah. Beduknya boleh berapa dibantu kali? Untuk panggungnya. Berapa kali beduknya? Ya, bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar ya. Terakhir nanti Allahu Akbar merdeka terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar, merdeka. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang sudah meluncing kegiatan program Ramadan 1447 Hijriah.
Sekali lagi kita takbir, Allahu Akbar. Dengan ini, dengan dilaunchingnya program Ramadan PKS, maka insya Allah resmi dimulai. Ramadan adalah madrasah dan kita adalah para pembelajarnya. Mari jadikan setiap detik di bulan suci nanti sebagai saksi bahwa Partai Keadilan Sejahtera terus berkhidmat untuk rakyat, mencari ridho Allah semata. Satu pantun untuk kita semua. Bulan sabit di ufuk barat, tanda Ramadan segera menjelma. Mari beramal dengan semangat, raih takwa untuk sesama. Para hadirin dan pemirsa PKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada inti acara tarhib hari ini, yaitu pembekalan atau taujih tarhib Ramadan 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima wa huwal ladzi anzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa huwal ladzi ba'athahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma nalqar rahmanal mannan. Amma ba'd. Tadi para tokoh-tokoh kita sudah memberikan arahannya dimulai dengan pantun. Kayaknya nggak adil kalau saya tidak berpantun. Tapi pantun saya pantun yang klasik biasa saja. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan lele, ikan arowana. Memang semuanya nama-nama ikan. Tapi kan memang lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele atau apalagi berlama-lama. Agar program PKS semuanya segera bisa terlaksanakan. Yang kita hormati dan selalu kita doakan para kiai kita, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ustaz Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf, beserta sekjen kita, Mas Khalid, karena dari Jawa, dan Bang Nur Hadi, Bendahara kita karena dari Betawi, dan Sekretaris Majelis Syuro, ini saya agak repot nyebutnya. Nyebut Mas, tapi beliau tinggalnya di Bogor, nyebut Kang, tapi namanya Suswono, gitu. Jadi Kang Mas saja, ya, Kang Mas Suswono. Cocok, gitu. Sebagai Sekretaris Majelis Syuro yang kita hormati, Ustadz kita, senior kita juga sesungguhnya, Ustadz Cahyadi Takaryawan, Ketua DPP Bidang Kaderisasi Anggota Partai, yang dulu saya sering disebut saudara kembarnya beliau. Nggak tahu sekarang masih atau enggak gitu ya. Karena di banyak tempat sering publik keliru mengira, kadang-kadang dikiranya Ustadz Cahyadi berasal saya, kadang-kadang dikira saya berasal Ustadz Cahyadi. Dan ya begitulah kalau kita satu jamaah gitu ya. Dan seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, para pimpinan di tingkat DPP, DPB, DPD, DPC, DPRA, para anggota semuanya yang hadir baik secara offline maupun online, sehingga memunculkan sebuah anekdot baru di kalangan para dai, para hadir in dan hadir out katanya. Yang hadir malah iya, baik yang hadir secara offline maupun secara online, ikhwan akhwat semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat selayaknya bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tarhib Ramadan ini adalah salah satu sunnahnya Rasulullah SAW. Karena bahkan beliaulah yang dahulu menggembirakan para sahabat Rasulullah SAW
ketika akan menjelang hadirnya bulan Ramadan. Beliau menyampaikan, Atakum syahr Ramadan, syahrun mubarak, syahrun azim. Dan kemudian beliau mendoakan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, wassalamati wal islam. Subhanallah. Beliau mengingatkan kepada para sahabatnya untuk bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau beliau saja menggembirakan para sahabatnya dan para sahabatnya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, sudah sangat sewajarnya bila kita pun juga melanjutkannya. Karena memang seperti yang disampaikan tadi oleh Presiden kita, Dr. Ahmad Zaman Yusuf, ya bagaimana kita tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ketika dia bukan sekedar tamu agung, tapi dia adalah tamu agung yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu real dan nyata. Hadirnya Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Dan sekarang ini bahkan ketika terjadi tragedi sejak 11 September tahun 2001 maupun juga tragedi penghancuran Gaza, begitu banyak di komunitas-komunitas barat, di Korea, di Jepang, yang masuk Islam karena mereka membaca Al-Quran. Karena mereka sangat penasaran bagaimana bisa para pejuang dan para warga di Gaza bertahan dengan akidahnya, bertahan dengan imannya, bertahan menghadapi begitu banyak gempuran, dan bahkan pasukan elit Amerika pun tidak bisa menculik sebagaimana mereka dengan mudah menculik Presiden Venezuela. Padahal Gaza jelas tidak mempunyai segala kelengkapan keamanan sebagaimana yang ada di istana Presiden Venezuela. Tapi tentara elit sudah dikirim ke Gaza dan ternyata tetap tidak bisa. Mereka berkesimpulan di balik itu semuanya ada ideologi yang luar biasa, ideologi yang otentik, yang tetap terjaga. Dan itu ada dalam kitab suci yang mereka baca. Dan mereka membaca. Dan mereka kemudian diberi hidayah oleh Allah masuk al-Islam. Bagaimana kita tidak bersyukur kalau demikianlah karunia luar biasa yang Allah hadirkan kepada umat manusia. Bukan hanya umat Islam, umat manusia. Karena memang sejak dari awal ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah dan kemudian bertemulah dengan apa yang oleh para ahli tafsir, ulama tafsir disebut sebagai Qurannya adalah Al-Quran Al-Madani, Quran pada periode Madinah, karena nanti akan dibagi dalam dua kategori besar. Kategori Quran Makki, Quran yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah pada periode Makkah, dan Quran Madani yang diturunkan pada periode Madinah. Pada periode Madinah itu, surah yang pertama kali yang Allah turunkan adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu ayat keduanya menyampaikan setelah Alif Lam Mim, Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam surah Al-Baqarah juga ketika kemudian berbicara tentang masalah Al-Quran dan bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hidayah Al-Quran ini ternyata selain bagi yang muttaqin juga adalah hudal linnas. Selain bagi, kalau dibalik, kalau annas manusia umumnya saja, manusia seumum-umumnya manusia saja bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran, apalagi yang muttaqin, yang harusnya lebih lagi untuk bisa mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Bila demikian, siapa tidak bersyukur, siapa tidak berbahagia. Nah, untuk itulah karenanya kami menyambut dengan syukur bahwa PKS terus menghidupkan dan sepanjang tahun, sepanjang waktu terus melanjutkan sunnah menghidupkan Tarhib Ramadan ini. Sebuah kegiatan yang di Indonesia relatif belum lama sesungguhnya. Kegiatan Tarhib Ramadan. Memang kalau kita di kampung-kampung sana, waktu saya masih kecil, ada istilah padusan. Itulah kita menyambut bulan Ramadan dengan mandi, cuci-cuci, membersihkan musola, membersihkan tikar. Saya dulu juga demikian, bawa tikar sampai ke sungai, kita bersihkan begitu. Tapi terminologi Tarhib Ramadan sebagai terminologi
dan kegiatan. Setahu saya, inilah bagian dari sumbangsih keluarga besar PKS untuk Indonesia. Karena komunitas inilah yang mengenalkan dan kemudian mempopulerkan dan terus melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan. Selain juga nanti terkait dengan menghidupkan iktikaf. Memang banyak iktikaf, tetapi dalam konteks yang massal dan kemudian apalagi di kota-kota, seingat saya termasuk yang pertama adalah yang diselenggarakan di Masjid Al-Hikmah. Dan yaitu adalah kawan-kawan yang nanti menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi partai ini karena selalu melanjutkan sunnahnya Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghadirkan sunnah hasanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam konteks bagaimana kemudian kita menyambut bulan Ramadan dan dalam program PKS tadi dinyatakan sebagai bulan kemanusiaan, maka Ramadan ini dengan Al-Quran yang diturunkan di dalamnya sekaligus memberikan kepada kita sebuah pengingatan memang kita adalah manusia. Dan sudah sangat sewajarnya bila diingatkan kemanusiaannya manusia itu. Tapi Ramadan dan Al-Quran mengingatkan bahwa kita bukan manusia biasa. Allah tidak menghendaki umat manusia ini sekedar menjadi manusia. Tapi Allah menghendaki agar umat manusia ini dengan adanya bulan Ramadan, dengan adanya Al-Quran untuk menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Allah menghendaki kita untuk tidak sekedar menjadi manusia. Ataupun kalau beragama tidak sekedar beragama. Kalaupun Islam tidak sekedar Islam. Tapi diinginkan agar menjadi yang berkualitas, yang martabatnya tinggi, yang makomnya unggul. Itulah diantaranya adalah makom menjadi orang-orang yang mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu. Padahal Allah sangat tahu tentang kualitas kita masing-masing. Padahal Allah sangat tahu tentang apa yang terjadi dengan kita setelah Ramadan tahun yang lalu sampai sebelum Ramadan tahun ini. Tapi Allah seolah-olah tutup mata. Allah seolah-olah melupakan itu semuanya, tidak menghiraukan itu semuanya. Seolah-olah Allah membuka pintu husnudzonnya yang luar biasa. Membuka pintu harapan agar umat manusia tidak cemas, tidak khawatir, tidak ragu, tidak bimbang, untuk kemudian menjadi umat yang beragama Islam, yang berkualitas dengan keimanan. Sebuah pengajaran yang luar biasa untuk kita semuanya. Dalam dakwah, dalam perjuangan kita, kadang-kadang ada yang pesimis, atau ada yang selalu sinis, ada yang kemudian tidak memberi harapan, ada yang kemudian seolah-olah semuanya hanya menjadi permasalahan saja. Allah dengan Al-Qur'annya dengan bulan Ramadan ini memberikan kepada kita guidance yang pertama adalah memanusiakan manusia dalam konteks yang berkeunggulan. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini menjadi dipentingkan karena sekali lagi Quran Madani yang memang salah satu kekhasannya adalah ungkapan bukan ya ayyuhan nas tapi ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Memang memberikan kepada kita bahwa pada ujung akhir daripada Quran Madani, pada ujung akhir daripada Islam pasca hijrah, memang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Al-Mujammil Yusuf tadi adalah hadirnya kemenangan-kemenangan. Ya, Badar Al-Kubra, kemudian Fathu Makkah, dan kemenangan-kemenangan itu berlanjut pada peristiwa-peristiwa yang sangat dipentingkan yang lain. Fath Al-Quds pada zaman Umar bin Khattab, Fath Al-Umari tahun ke-15 Hijriah, tanggal 13 Ramadan terjadilah Fath Al-Quds. Tahun 92 Hijriah terjadi Fathu Al-Andalus. Begitu seterusnya, termasuk juga Fathu Salahuddin Al-Ayyubi atas kota Al-Quds. Saya mengatakan bahwa kemenangan-kemenangan yang menjadi hasil daripada perjuangan jangka panjang itu, salah satu diantaranya adalah karena juga berbasiskan kepada pemahaman dan sekaligus pengamalan tentang
memanusiakan manusia dalam cara pandang yang positif, dalam cara pandang yang konstruktif, bukan cara pandang yang destruktif. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, idza qala an-nasu halaka an-nas fahuwa ahlakuhum. Dalam bacaan yang lain, fahuwa ahlakahum. Kalau ada yang mengatakan manusia sudah rusak semuanya, maka justru dialah yang paling rusak. Atau malah dialah yang merusak manusia itu. Karena dia menutup potensi kemungkinan terjadinya kebaikan dan perbaikan. Ramadan memberi ruang itu. Dan ruang itu begitu luar biasa dibuka oleh Rasulullah dan menjadi arahan bagi kita semuanya. Bagaimana kita berkiprah di tengah masyarakat dengan beragam potensi, beragam kemungkinan, beragam tantangan, tapi juga sekaligus juga dengan beragam peluang, termasuk juga beragam kondisi masyarakat yang berbeda dan beragam-ragam. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang sahabat muda. Sepertinya beliau adalah keluarga baru, pengantin baru. Dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah di Sahih Al-Bukhari, sahabat ini berkata, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hancur saya ini, rusak, habis saya. Rasulullah bertanya, mengapa? Beliau menyampaikan, di siang Ramadan ini Rasulullah, saya menggauli istri saya. Dia memahami, sudah selesai saya. Rasulullah sudah mengatakan, kalau demikian maka Anda harus membebaskan budak. Rasulullah, saya tidak punya uang untuk membebaskannya. Kalau demikian, Anda harus membayar fidyah. Anda harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Rasulullah, 2 bulan. Ini baru 1 hari saja saya sudah tidak kuat. Bagaimana 2 bulan lagi? Kalau demikian, Anda harus membayar fidyah dan dibagikan kepada keluarga miskin di sekitar Anda. Wahai Rasulullah, saya orang yang paling miskin di kampung ini. Dan ternyata Rasulullah tidak kemudian mengatakan Anda kafir, Anda harus dibunuh, Anda murtad, Anda bid'ah. Rasulullah justru memerintahkan, justru membantunya, memberinya makanan untuk dipakai atau untuk dipergunakan sebagai sedekah dan atau sebagai bantuan untuk keluarganya. Subhanallah. Rasulullah memberikan satu kondisi kemanusiaan yang demikian luar biasa. Memahami, tapi bukan kemudian menutup kemungkinan-kemungkinan terjadinya perbaikan-perbaikan. Sebuah pelajaran yang saya kira amat sangat dipentingkan dalam kondisi di mana kita sekarang bertemu dengan beragam kondisi yang amat sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu. Keimanan juga adalah ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Termasuk tentang cara pandang beliau, bagaimana kehidupan kita memuliakan umat manusia, tapi sekaligus juga menghadirkan solusi bagi permasalahan mereka. Berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang selalu jadi rujukan kita tentang berpuasa. Kemanusiaan itu juga amat sangat terkait dengan peran real, konkret, mensejarah. Karena Al-Quran mengingatkan, surah Al-Baqarah 183 itu, bahwa kita adalah manusia sejarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rukun Islam yang kemudian secara definitif disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum hanyalah puasa. Haji memang mengikuti zaman Nabi Ibrahim. Tapi tidak secara definitif dikatakan kama kutiba ala nabiyina Ibrahim. Tapi puasa dinyatakan sebagai kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa maknanya? Karena qablikum itu dalam cara baca kita sekarang tentu mempunyai makna yang tidak sekedar qablikum sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi juga qablikum adalah diwajibkan kepada generasi sebelum generasi kita. Generasi ayah kita, generasi kakek kita, generasi buyut kita, demikian seterusnya sampai generasi tabiin, tabiin, generasi sahabat, generasi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi berpuasa ini adalah satu kewajiban yang mensejarah, yang kewajibannya telah terjadi terhadap umat sebelum Nabi Muhammad, tapi juga telah terjadi pada umat sebelum kita
yang sekarang ini membaca Al-Quran. Apa maknanya? Sebagaimana dulu puasa selama bulan Ramadan, pada masa-masa setelah umatnya Nabi besar Muhammad hadir, menghadirkan begitu banyak potensi kebaikan, maka demikian jugalah sebenarnya yang penting untuk diulangi. Mari kita lihat, tadi Ustaz Muzamil Yusuf sudah menyampaikan bahwa kemenangan pertama adalah pada peristiwa Badar Al-Kubra. Tapi pada Badar Al-Kubra ini, kalau kita telisik lebih dalam lagi, ada beragam kemenangan yang amat sangat dipentingkan dalam kehidupan sosial, kehidupan berpolitik, kehidupan berdemokrasi, kehidupan berkependidikanan. Apa itu? Dalam bulan Ramadan, dalam rangkaian peristiwa Badar Al-Kubra itu, terjadilah peristiwa ketika Rasulullah datang ke Badar. Tadinya beliau memilih satu tempat untuk pusat komandonya beliau. Tapi kemudian beliau didatangi oleh sahabat Al-Hubab ibnu Al-Munzir, Al-Ansari. Beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, pemilihan tempat ini atas dasar wahyu atau atas dasar ijtihadnya atau pendapatnya, sikapnya Rasulullah. Kalau wahyu, samina wa ta'na. Tapi kalau itu adalah dari Rasulullah, maka izinkan kami memberikan masukan. Rasulullah mengatakan, bukan, itu dari saya. Dan kemudian Al-Hubab menyampaikan, wahai Rasulullah, tempat ini tidak strategis. Ini tempat sangat mudah dijangkau musuh, sangat mudah kita dijauhkan dari sumber air, sangat mudah kita dijauhkan dari sumber bantuan yang mungkin akan bisa didatangkan, dan karenanya menjauhkan kita dari kemungkinan menang. Kemudian diusulkan untuk dipindah ke lokasi yang lain yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan bantuan bila memerlukan bantuan dari Madinah, yang dekat dengan sumber air, yang dekat dengan sumber logistik, sehingga dengan demikian maka memungkinkan kemenangan itu bisa diwujudkan. Dan Rasulullah tidak mengatakan, emang ente siapa? Ente nggak percaya sama saya. Rasulullah justru mendengarkan pendapat sahabatnya itu, dan kemudian memindahkan markas komandonya Rasulullah ke tempat yang diusulkan oleh sahabat dari Madinah, dari Al-Ansar, Al-Hubab ibnu Al-Munzir. Subhanallah. Ini kemenangan yang semakin menyempurnakan kemenangan militer atas musyrikin Quraisy. Kemenangan kemanusiaan, kemenangan kehidupan di mana syura berlaku demikian amat sangat luar biasa. Dan pada akhirnya ketika menang betulan, dan kemudian terjadilah penawanan terhadap ratusan tawanan musyrikin Quraisy. Rasulullah membuka syura kepada para sahabatnya. Mau diapakan ini para tawanan ini? Umar bin Khattab dengan tegas menyampaikan, wahai Rasulullah, mereka adalah para musuh yang kemarin sudah menyusahkan Anda, membuat kita pun harus hijrah. Basmi habis, bunuh mereka semuanya. Tapi datanglah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, wahai Rasulullah, memang demikianlah kejahatan mereka. Tapi, wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kita ini sebagian besar masih buta huruf, masih belum bisa baca dan tulis. Sementara mereka, banyak di antara mereka adalah orang yang bisa mengajarkan baca dan tulis. Bukan mengajarkan pengkhianatan, bukan mengajarkan ngakunya peace, tapi yang terjadi malah dukung perang gitu. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengajarkan baca dan tulis. Jadi lebih bagus mereka dijadikan sebagai lebih bagus mereka menjadikan pengajaran baca dan tulis sebagai tebusan perang. Jadi kalau mereka bisa mengajarkan baca dan tulis, itu ada tebusan perangnya. Dan ternyata Rasulullah lebih memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq ketimbang Umar ibnu Al-Khattab. Kedua-duanya tentu pendapat yang layak untuk disampaikan. Apa yang saya katakan? Kemenangan Ramadan juga adalah kemenangan terkait dengan bagaimana kemudian terjadi satu harmoni antar semua pihak, memberikan masukan, menerima masukan, membuat keputusan, kemaslahatan bersama, dan jadilah kemenangan yang gilang gemilang. Yaumal Furqan, yauma iltaqa al-jam'an. Ramadan juga memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat dipentingkan. Ketika terjadi Fathu Makkah, seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Muzamil Yusuf, ada peristiwa yang amat sangat penting dalam konteks
apresiasi kehidupan sosial. Setelah Rasulullah menang, dan kemudian Ka'bah sudah dibersihkan dari segala macam kemusyrikan, Rasulullah tidak mengubah Ka'bah, tapi membiarkan dia tetap sebagaimana yang ada pada masa Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan begini kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini ada dalam kitab-kitab sejarah, termasuk Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Al-Katsir. Beliau menyampaikan, laula anna qaumaki hudatsau ahdi bil jahiliyah la'atuha ila ma kana alaihi Ibrahim. Seandainya masyarakat Anda, Aisyah, masyarakat Mekah, bukan masyarakat yang baru berpindah dari jahiliyah ke Islam, akan aku kembalikan Ka'bah ini sebagaimana aslinya pada masa Nabi Ibrahim. Ka'bah yang asli bukan segi 4, tapi 4 persegi panjang. Itu Hijri Ismail masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah yang asli bukan hanya 1 pintu, tapi 2 pintu. Pintu yang satu adalah pintu di arah Rukun Yamani. Rasulullah tidak merubah. Karena memang apakah 1 pintu atau 2 pintu, segi 4 atau segi panjang, 4 persegi panjang, tidak terkait dengan akidah. Jadi ketika tidak terkait dengan akidah, tapi mempertimbangkan kondisi masyarakat, Rasulullah tetap membiarkan Ka'bah sebagaimana adanya. Itulah kemenangan yang luar biasa. Salah satu yang kemudian menghadirkan apa yang sangat dipujikan di masyarakat dunia, bagaimana ketika Islam menang, yang terjadi bukanlah apa yang kemudian difitnahkan. Ada terorisme, radikalisme, ekstremisme, eksklusivisme. Tidak. Karena persis yang disampaikan oleh Ustaz Muzamil Yusuf tadi, akhir di surah An-Nasr itu adalah surah yang terakhir yang Allah wahyukan. Surah ayat yang terakhir adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Tapi surah yang terakhir adalah surah An-Nasr. Karena memang logika dasarnya adalah apa mungkin Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum kalau Islam masih kalah. Atmamtu alaikum ni'mati kalau Islam masih kalah. Raditu lakum Islam. Apa mungkin Allah ridho Islam yang kalah? Enggak mungkin. Allah menegaskan akmaltu raditu lakum Islam Madinah karena memang menang. Dan kemenangan itu adalah bagian dari takdir Allah. Dan kemenangan itu ketika kemudian kita rujukkan ke dalam surah An-Nasr, ternyata ujung kemenangan bukan arogansi, bukan menang-menangan, bukan sopo siro sopo ingsun. Bukan adigang, adigung, adikuno, sopo siro, sopo ingsun. Memang lu siapa ya? Bukan. Justru ketika kemenangan itu, nah kalau ulama kan membagi kemenangan itu dalam 3 fase. Kemenangan jihad, idza ja'a nasrul fath. Kemenangan istihad, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi aswaja. Dan kemenangan mujahadah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mereka dahulu selalu membagi Islam itu dalam 3 fase. Islam jihadi, Islam fikih, gitu ya. Kemudian Islam kalami, Islam intelektual, ijtihad, dan Islam sufi, Islam sufistik. Itulah Islam yang tertinggi. Padahal kalau dalam konteks sejarah tidak begitu. Memang dari jihad, ijtihad, mujahadah, tapi kembali lagi ke jihad lagi. Karena setelah turunnya surah An-Nasr itu, dan kemudian setelah haji, Rasulullah balik ke Madinah, beliau sudah mempersiapkan jahizu jaisha Usama. Sudah dipersiapkan pasukan Usamah bin Zaid untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penyerangan dari Raja Ghassan dari Jordania. Sudah disiapkan. Jadi bukan kemudian dari jihad, ijtihad, mujahadah, dan berhenti. Tapi jihad, ijtihad, mujahadah, jihad lagi, ijtihad, mujahadah, jihad lagi. Begitu terus. Ada trilogi yang tidak pernah berhenti. Tapi ujung bila kemudian terjadi kemenangan, bukanlah kibria, bukanlah takabur, bukanlah apalagi yang kemudian difitnahkan, dan karenanya Islam tidak boleh diberi ruang untuk menang karena akan menghadirkan terorisme, ekstremisme, radikalisme, sama sekali tidak. Justru yang dihadirkan adalah sikap yang tasbih, tahmid, istighfar, dan itu adalah sifat yang sangat mulia. Tidak mungkin orang yang orientasinya tasbih, tahmid, istighfar kemudian menghadirkan ekstremisme, radikalisme, terorisme, tidak dimungkinkan. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ketika Al-Qur'an melalui Ramadannya menyegarkan ingatan kita bahwa kita semua adalah makhluk sejarah, dan karenanya sangat layak untuk membuat sejarah, melanjutkan sejarah, termasuk sejarah yang dibuat oleh PKS terkait dengan tadi musabaqah hifdzil Quran, Al-Quran Fest.
Tentu sangat baik, karena segala upaya untuk kemudian mendekatkan Al-Quran kepada umat, tentu sangat baik. Tapi mari kita perhatikan ada data yang layak untuk membuat kita mengernyit, dan saya yakin PKS bisa berperan mengatasinya. Apa data itu? Tentang berapa orang Indonesia yang bisa baca Al-Quran. Data yang disampaikan oleh Kementerian Agama tahun 2020, 65% warga Indonesia tidak bisa baca tulis, mereka buta huruf Al-Quran. 65% tahun 2020. Padahal posisinya tahun 2020 itu berarti 1 tahun setelah disahkannya Undang-Undang tentang pesantren. Dan Undang-Undang tentang pesantren itu menghadirkan luar biasa lompatan pendirian pesantren. Dari 28.000 pesantren, sekarang menjadi 44.000 pesantren. Tapi dari tahun 2020 yang 65% warga Indonesia buta huruf Al-Quran, tahun 2025 Menteri Agama sekarang, Prof. Nazrul Umar, menyampaikan hasil survei dari IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Ternyata menurut survei yang diumumkan oleh Menteri Agama, berapa persentase warga Indonesia tidak bisa baca Al-Quran, yang buta huruf Al-Quran? Ternyata bukan berkurang, malah menjadi 72,5%. Bagaimana ini? Inilah yang saya sampaikan. Mungkin bagus juga kalau mulai Ramadan tahun ini, Al-Quran, PKS, bersama dengan komunitas yang lain, saya sudah sampaikan ke komunitas Muhammadiyah di Jakarta Selatan, mereka mendukung, komunitas BKMT Jakarta Selatan, mereka mendukung program memberantas buta huruf Al-Quran. Jadi kalau setiap UPA gitu ya, membuat program, masing-masing UPA membuat program memberantas buta huruf Al-Quran. Kalau di lingkungan, kalau anggota UPA, insya Allah sih bisa baca Al-Quran gitu ya. Tapi mungkin tetangganya. Jadi kalau dari setiap UPA, setiap DPRA, setiap DPC membuat program memberantas buta huruf Al-Quran, karena memang gini, bagaimana mungkin kita membayangkan orang akan, apalagi mendakwahkan Al-Quran, membela Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca aja enggak, membaca saja belum. Kalau di pesantren kaidahnya adalah al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Kalau kita diperintahkan melakukan sesuatu, kita diperintahkan melakukan sarananya juga. Kalau kita diperintahkan mengamalkan Al-Quran, ya sarananya ya diperintahkan memahami, dimulai dengan membaca. Dan pesantren-pesantren juga sangat banyak yang terhimpun di MPDI sekarang sudah lebih dari 200-an pesantren. Itu artinya potensi untuk kemudian komunitas PKS untuk kemudian terlibat di dalam memberantas buta huruf Al-Quran itu menjadi sangat ada. Jadi mungkin tahun depan, kalau sekarang belum bisa dilombakan, bisa aja tahun depan lomba memberantas buta huruf Al-Quran antar UPA. Nanti dilaporkan UPA ini berapa pihak yang sudah bisa dibebaskan dari buta huruf Al-Quran. UPA dan sekitarnya dan masjid, musola. Dan itu akan menjadi titik yang akan menjadi luar biasa, sangat positif. Karena sekali lagi Al-Quran lah yang mengajarkan tentang rahmatan lil alamin. Al-Quran yang mengajarkan tentang kemanusiaan. Al-Quran yang mengajarkan tentang berpuasa itu menghadirkan kehidupan yang penuh dengan harapan yang baik. Dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan rukun Islam, yang kemudian banyak dikaitkan dengan harapan, dan harapan itu bisa diwujudkan hanyalah tentang puasa. Surah Al-Baqarah dari 183 sampai 186 hanya dari 4 ayat itu, dari 5 ayat itu, dari 4 ayat itu ada 4 ungkapan yang mempergunakan kata-kata la'alla. 183 la'allakum tattaqun, 185 182 la'allakum tattaqun, 184 la'allakum tashkurun, 186 la'allahum yarsyudun, 187 la'allakum tattaqun. La'allahum yattaqun lagi. Dalam bahasa Arab ada, kalau ungkapan itu pakai kata-kata la'alla, itu artinya ada sesuatu yang bisa diwujudkan. Kalau nggak bisa diwujudkan, ungkapannya pakai laita. Tapi ini la'alla. Dan la'allakum tattaqun dan seterusnya itu dalam konteks Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan diteladankan oleh para sahabat, betul-betul bisa diwujudkan. Bukan hanya la'allakum semoga agar dalam konteks norma, dalam konteks apalagi utopia,
Tapi dalam konteks yang memang la'allakum itu harapan tapi bisa diwujudkan dan sudah diwujudkan. Nah inilah mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita semuanya dan PKS di dalamnya menghadirkan harapan yang bisa diwujudkan kembali. Harapan dengan Al-Quran bisa menghadirkan manusia-manusia yang utama. Harapan dengan puasa kita bisa menghadirkan manusia-manusia yang dijaga oleh Allah, dijaga dari beragam mara bahaya, dan kemudian dengan Al-Quran dan dengan bulan Ramadan, kemudian kita semuanya akan membersamai kelanjutan sejarah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa memang pembebasan Jakarta ini, Sunan Gunung Jati mengalahkan pasukan Portugis di Sunda Kelapa, itu di tanggal 22 Juni tahun 1527. Tapi kalau hijriahnya, ini ada dua riwayat. Ada yang nyebut tanggal 12 Rabiul Awal tahun 933 Hijriah. Tapi banyak yang nyebut tanggal 1 Syawal tahun 933 Hijriah. Saya lebih milih 1 Syawal aja. Karena memang juga kebetulan pada tanggal 1 Syawal itulah Sunan Gunung Jati berkhutbah di sini, khutbah Idul Fitri di Sunda Kelapa. Dan kemudian berubah menjadi Jayakarta. Saya ingin menafsirkan bahwa mengapa di Indonesia ada doa yang luar biasa. Doa yang bahasa Arabnya fasih. Minal aidin wal faizin. Itu fasih. Karena kalau yang enggak fasih mungkin minal aidun wal faizun. Itu fasih minal aidin wal faizin. Tapi saya selama kuliah di Madinah hampir 13 tahun, saya belum pernah dengar orang Arab baca doa minal aidin wal faizin. Karena memang ini adalah doa khas yang diciptakan oleh para ulama di Indonesia. Mungkin karena merujuk kepada kemenangan Sunan Gunung Jati tanggal 1 Syawal tahun 933 Hijriah itu. Minal aidin wal faizin. Berdoa agar kita dikembalikan oleh Allah menjadi yang menang sebagaimana yang terjadi pada peristiwa pembebasan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta dan menjadi inna fatahna laka fathan mubina. Barakallahu fikum jami'an wa taqabbalu siyamakum wa qiyamakum wa jami'a sholihati amalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA yang sudah memberikan taujihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan tentunya semangat kita di bulan Ramadan akan terus bertambah insyaallah. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari tarhib hari ini mulai terbenam, menandakan fajar kemenangan Ramadan kian menjelang. Mari kita ikat erat tali ukhuwah ini. Kita luruskan saf perjuangan dan kita jemput malam-malam penuh ampunan dengan sujud yang panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap rencana yang telah kita susun, memberkahi setiap langkah yang kita ayun, dan mempertemukan kita kembali di hari kemenangan dan dalam keadaan suci tanpa noda. Putih bersih bunga melati, tumbuh indah di dalam taman. Ramadan disambut dengan senang hati, bekal takwa tingkatkan iman. Selanjutnya, marilah kita meresapi kembali khidmat perjuangan kita melalui himne PKS. Hadirin dimohon berdiri. Joy.
Alhamdulillah, acara kita sudah selesai. Kami atas nama MC dan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.